Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bapak Jokowi lagi. Ini para netizen nanti ada yang komplain, emang nggak bosen apa bicarain tentang Mulyono, ya kan? Si Bapak Samsul. Enggak, Bapak Jokowi itu orang baik. Yang bilang Bapak Jokowi itu dalam arti negatif ya silahkan. Tapi menurut saya pribadi, wong api Pak Jokowi itu. Nah, ini ada momen dimana kenapa emak-emak itu selalu menangis histeris saat bertemu dengan Bapak Jokowi. Karena karismatiknya Bapak Jokowi, gaya kepemimpinannya Bapak Jokowi itulah yang sangat-sangat dirindukan oleh para pecintanya. Ya. Karena sopan santunnya, karena kalemnya dalam berbicara seorang Jokowi ini membuat luluh para hati emak-emak yang selalu ingin berjumpa. Walaupun tak sempat berjabat tangan, hanya melihat dari dekat saja pun sudah menangis histeris. Karena Bapak Jokowi memang sungguh luar biasa, karismatiknya, gaya kepemimpinannya belum bisa dicontoh oleh para presiden lainnya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo ada jejak untuk mengikuti gaya kepemimpinan Bapak Jokowi. Walaupun latar belakangnya Bapak Prabowo ini militer, memang susah agak keras, memang gayanya keras, militer sih. Beda dengan orang sipil yang selalu lemah lembut. Karena dicintai itu memang banyak hal yang dilakukan ya, bukan berarti cuma modal ngomong lembut itu enggak, tapi karena memang masa kepemimpinan Bapak Jokowi semua itu merasakan keadilan. Walaupun dari 100% itu hanya 80%-nya, 20%-nya memang belum tercapai, tapi paling enggak sudah merata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Papua sampai Aceh, Miangas sampai Pulau Rote. Itulah, karena Indonesia ini adalah negara besar, tidak bisa kita membandingkan dengan Singapura atau Malaysia yang hanya negara kecil saja. Sangat mudah bagi Indonesia apabila negara kecil untuk memimpin. Tapi seorang presiden di Indonesia itu sangat banyak tantangan untuk memimpin Indonesia karena negara ini adalah negara besar. Jadi langsung saja kita simak yang mana para emak-emak ini selalu menangis histeris saat bertemu dengan Bapak Jokowi. Jadi langsung saja cekidot. Saya senang sekali, memang saya pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya, Pak. Gak mau Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Senang sekali, senang. Udah nggak bisa bilang apa-apa, cuma bisa menangis saja. Rasanya pengen nangis gembira, Pak. Terima kasih buat Pak Jokowi yang selalu baik buat ini masyarakat ini. Kita syukur, amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak ya, Pak ya. Makasih ya, Pak ya. Aku Pak gak bisa diungkapin. Seneng banget saya sampai gemeter. Tadi dikasih apa dengan Bapak? Dikasih apa Pak ini? Dikasih ini sama Pak Jokowi. Disuruh tambah modal buat nambah modal. Ya buat Pak Jokowi terima kasih ya Pak. Dia mau ngunjungin orang-orang kecil begini yang di pasar gitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak.
daging ayam. Biasanya di harga 30, 32 ini sudah mencapai 50. Kan saya cek, mungkin ada problem di supply-nya, Karena jelang Idul Adha. pasokannya. Karena jelang Idul Adha. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi dari 30, 32 ke 50 itu tinggi banget. Apakah mungkin turun, Pak? Apakah mungkin turun jelang Idul Ya biasa harga kalau ayam, telur biasanya kan naik ya, itu turun lagi. Akan saya cek di lapangan nanti. Pak Presiden terkait dengan Ponpes Al-Zaitun, Pak, atensinya seperti apa? Ponpes Keberlanjutan Al-Zaitun Al-Zaitun, ini kan penanganannya Pak Presiden mungkin ada atensi Ya sekarang. sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan. Ya. Pak, besok Idul Adha kemana Pak? Idul Adha? Idul Adha di mana, Pak? Idul Adha kemana Pak? Ibadah. Idul Adha. Di Jogja. Mengenai Zaitun katanya ada yang menduga ada pihak istana yang membackingi, betul nggak sih, Pak? Apanya? Yang membackingi pihak istana Zaitun. Saya dong. Enggak lah. Pak Muldoko itu. Pak Jangan. kursi Menkominfo Pak. Pak untuk kursi Menkominfo masih kosong akan diisi kapan Pak? Nanti kalau udah waktunya kan segera Namanya sudah ada diselesaikan. nggak? Namanya sudah di. Udah, lalu nunggu. Menunggu apa Pak? Hmm? Menunggu apa Pak? Nunggu hari. Makasih Bapak. Kemarin ditanya soal capres pilihannya Pak ya di acara PDIP oleh Apanya? Pak Adian. Ditanya soal capres pilihan Bapak oleh Pak Adian Apitupulu. Apa itu? Pak Adian menyatakan Bapak memberikan nama tentang capres yang Nama? didukung Pak. Oh. Kalau aturan di bisa hasil ekspor Pak, keluar itu Pak. Hmm? U17 Pak, Piala Dunia U17 Pak. Yang venue-nya kan kayaknya bakal bentrok sama Coldplay gimana Pak? U17, Pak. Apa? Coldplay Pak. Pembukaan Piala Dunia Pak. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Dan Tetap di GBK, Pak ya? Hah? Tetap di GBK ya? Tetap di GBK. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Haruspat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Ya. Pak, kick off pelanggaran HAM berat di Aceh besok jadi Pak? Kick off pelanggaran HAM berat besok di Aceh apakah jadi dan pelurusan sejarahnya seperti apa Pak Ya targetnya? jadi dong. Pelurusan sejarahnya gimana Pak dari pemerintah Pak? Tanyakan ke Menko Polhukam. Pak Ganjar nelfon makasih. Pak Heru kemarin Pak gimana? Apa? Tanggapannya enggak Pak Ganjar nelfon Pak Heru? Pak Heru. Pak Heru. Tanggapannya Pak. Tanyakan ke Pak Heru. Ya, makasih Bapak. Makasih. Selamat ulang tahun Bapak Presiden kita, semoga sehat, panjang umur, sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah Pak, bangga saya sekali, bangga Pak ketemu Presiden RI ini, baru Pak, oh Jokowi mantap. Senang Bu, makasih kunjungannya ya, makasih kunjungannya. Selamat ulang tahun Pak Presiden. Ketemu pemimpin bangsa kan senangnya luar biasa ya. Memang sesopan itu, sewibawa itu Pak Jokowinya. Jadi kita, ngerasa merakyat banget sama kita, Bu. Tanya-tanya masalah harga yang turun apa yang naik apa.
Dia sekarang katanya lagi ulang tahun. Selamat ulang, bertemu langsung tatapan. Biasanya kita ngeliat di TV aja. Iya, kebetulan saya sedang memasarkan produk UMKM, Bu. Berasnya, beras tanpa pemutih dan sebagainya. Ini fresh dari petani, giling, langsung kita coba distribusikan. Seneng banget. Oke, bagaimana teman-teman? Itulah tadi ya, seorang mama yang memang tulus dari hati bertemu dengan Bapak Jokowi, walaupun tidak sempat berjabat tangan saja, air mata tiba-tiba menetes sendiri. Itu karena rasa cintanya seorang rakyat kepada pemimpin seperti itu. Tidak ada settingan, tidak ada bayaran dan lain sebagainya, nggak ada. Murni dari hatinya, tidak diragukan lagi. Walaupun sekarang sudah tidak menjabat sebagai presiden, banyak yang mencintai, ya juga banyak yang menghujat. Nggak apa-apa, karena lawan politik yang kalah itu seperti itu, selalu menghujat, selalu mengkait-kaitkan dengan Bapak Jokowi. Nggak apa-apa. Sekarang kan yang memimpin Bapak Prabowo, bukan Bapak Jokowi, tapi yang disalahkan pun tetap Bapak Jokowi, karena sakit hati lawan politik yang selalu kalah dengan Jokowi. Wah, ingat, Bambang Pacul pernah berpesan, jangan lawan orang baik dan jangan lawan orang cantik. Kalah kalian. Orang baik mau kau lawan seperti apapun, mau seperti kau ngotot apapun, nggak bakal bisa menang. Gitu ya. Ingat kata Bambang Pacul itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di channel ini. Ya, terima kasih dukungannya nih. Saya ucapkan terima kasih dukungannya dengan cara subscribe atau support dengan channel ini. Ya, karena dengan subscribe itu membuat saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang gimana ya? Yang kita akan up lagi video-video tentang Bapak Jokowi agar masyarakat tahu bahwa Indonesia pernah mempunyai presiden dicintainya seperti Bapak Jokowi. Terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya, tentunya di berita-berita politik yang hangat dan panas. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.